Baiklah, perkenalkan nama saya Jessica Anggrani. Saya dari Prodi D4 Analis Kesehatan Universitas Katolik Musikaritas. Di sini saya akan menjelaskan dengan statistik parametrik melalui uji regresi. Sebelum kita memahami lebih dalam lagi apa sih sebenarnya uji regresi ini. Jadi, persamaan regresi adalah persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel yang merupakan hubungan keterkaitan antara satu variabel atau lebih variabel di mana satu variabel nilainya sudah diketahui dan variabel yang satunya lagi nilainya belum diketahui. Hubungan sifat antara dua variabel ini merupakan sebab akibat. Oleh karena itu, sebelum menggunakan persamaan regresi dalam menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih, variabel harus diyakini terlebih dahulu secara teoritis atau perkiraan ataupun secara hipotesis bahwa sebelumnya variabel-variabel penelitian yang Anda gunakan tersebut memiliki hubungan sebab akibat. Variabel bebas atau bisa disebut dengan X merupakan variabel yang mempengaruhi nilai variabel, sedangkan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain merupakan variabel tergantung atau variabel Y. Regresi tes ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu analisis regresi sederhana atau regresi tunggal, dan yang kedua ada regresi ganda. Regresi sederhana digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel bebas atau X dengan satu variabel terikat atau Y, sedangkan regresi berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel bebas, misalnya X1 dan X2 dengan satu variabel terikatnya yaitu Y. Uji regresi linear sederhana ataupun regresi berganda memiliki tujuan yang sama, yaitu yang pertama, untuk menghitung nilai estimasi rata-rata dan nilai variabel terikat berdasarkan pada nilai variabel yang bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Dan yang ketiga, untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Jadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis regresi tes. Itu kan ada dua. Yang pertama regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Yang pertama regresi linear sederhana. Regresi linear merupakan model probabilistics yang menyatakan hubungan linear antara dua variabel di mana salah satu variabel akan dianggap sebagai mempengaruhi variabel yang lain. Variabel yang mempengaruhi disebut dengan variabel independen dan variabel yang dipengaruhi dinamakan dengan variabel dependen. Selanjutnya, pada analisis regresi sederhana dengan menggunakan SPSS ada beberapa asumsi dari persyaratan yang perlu diperiksa dan diuji. Beberapa di antaranya itu yang pertama, variabel bebas tidak berkorelasi dengan distribusi trend atau error. Nilai distribusi trend sebesar 0. Yang kedua, jika variabel bebas lebih dari 1, maka antara variabel bebas atau explanatory tidak ada hubungan linear yang nyata. Yang ketiga, model regresi dikatakan layak jika angka signifikan pada ANOVA sebesar atau kurang dari 0,05. Prediktor yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak. Kelayakan ini diketahui jika angka standar error of estimate lebih kecil dari standard definition. Yang keempat, koefisien regresi harus signifikan. Pengujian dilakukan dengan uji T koefisien regresi signifikan jika T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai kritis. Yang kelima, model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai koefisien determinasi atau KD sama dengan R² kali 100%. Semakin besar nilai tersebut, maka model semakin baik. Jika nilai mendekati 1, maka model regresi ini bisa disebut semakin baik. Dan yang keenam adalah residual harus berdistribusi normal. Yang ketujuh, data yang digunakan berskala interval atau rasio. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, kedua variabel bersifat dependen. Artinya satu variabel merupakan variabel bebas atau variabel prediktor, sedangkan variabel yang lainnya merupakan variabel terikat atau variabel response. Yang kedua ada regresi linear ganda. Regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression.
Kata multi berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Analis berganda ini digunakan untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen. Variabel bebas atau X dan Y atau variabel terikat merupakan variabel dependen. Syarat atau asumsi yang harus dipenuhi dalam model regresi ini persyaratan atau asumsi ini harus dibuktikan dengan serangkaian uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama itu ada uji normalitas. Di sini diuji ini asumsi harus dipenuhi atau data yang digunakan harus berdistribusi normal. Yang kedua, uji linearitas. Pada uji ini data penelitian berupa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial atau adalah linier. Dan yang ketiga, uji multikolinearitas. Di sini data yang diuji tidak terjadi gejala multikolinearitas, jadi tidak ada gejala itu. Dan yang keempat ada uji heteroskedastisitas, di mana model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dan yang kelima ada uji autokorelasi. Uji ini dikhususkan untuk data time series di mana persyaratan adalah tidak terjadi autokorelasi. Oke, yang selanjutnya itu ada beberapa kesalahan klasik yang sering terjadi pada peneliti yang masih awal belajar untuk meneliti, terutama yang masih awal berkenalan dengan regresi linear ini, khususnya linear berganda. Yang pertama itu lebih dulu melakukan uji asumsi klasik, baru kemudian melakukan uji regresi linear. Seharusnya dari sekian banyak asumsi yang ada adalah regresi linear berganda, hanya asumsi linearitas yang harus dilakukan terlebih dahulu. Dan uji linearitas regresi hanya dilakukan jika tujuan dari dibuatnya model regresi adalah untuk membentuk model terbaik. Sedangkan jika tujuannya untuk sekedar menjawab hipotesis, maka asumsi linearitas ini bisa diabaikan. Jadi kalau hanya untuk sekedar menjawab hipotesis, maka asumsi linearitas ini bisa tidak kita perhatikan atau kita abaikan. Asumsi multikolinearitas bisa dilakukan sebelum uji regresi, sebab yang digunakan adalah data per variabel. Sedangkan asumsi yang lainnya haruslah setelah dilakukan uji regresi. Alasannya adalah uji normalitas outlier, homoskedastisitas atau autokorelasi menggunakan nilai error atau residual sebagai parameternya. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan saya tentang uji regresi linear. Saya akhiri, terima kasih.